Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya yang kelak bersama-sama beliau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pagi hari ini mestinya yang mengisi adalah panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Karim El-Muna. Baru tadi menjelang imsak beliau WA ke saya kalau kondisinya kurang fit sehingga tidak bisa membersamai dengan semua. Oleh karena itu mari kita doakan dengan baca suratul Fatihah kepada beliau, semoga segera diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang senantiasa setiap saat sering kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antaranya berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini oleh sebagian orang disebut doa satu jagat. Kalau jagat itu adalah diartikan dengan dunia, sepertinya istilah itu kurang sempurna. Tetapi menurut saya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah doa paket sempurna. Mengapa demikian? Karena kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kebahagiaan di dunia. Kita juga tidak lupa untuk diberi kebahagiaan di akhirat, serta kita dihindarkan dari siksaan api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah sesuatu yang menjadi pilihan kita semuanya. Apakah waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalamnya 24 jam, dalam satu minggunya ada 7 hari, dalam satu bulannya ada 29, ada 30, ada 31 hari menurut kalender Samsiah, dan dalam satu tahunnya ada hitungan 360 hari atau 365 hari. Hal ini adalah merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala
yang tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita menyadari bahwa Allah menciptakan makhluknya di muka bumi ini, yang namanya makhluk jenis manusia dan makhluk jin, tujuannya tidak lain adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menjadikan golongan jin dan golongan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-Nya yang senantiasa kita setiap hari 5 waktu sekali kita menjalankan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum lagi sholat-sholat sunnah yang lain. Hal ini adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus Baha pernah menyampaikan bahwa manusia yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling keren. Kenapa demikian? Karena sujud adalah merupakan perwujudan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia dan golongan jin tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis atau kama qol, imal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beraktivitaslah, beramallah, berkegiatanlah kamu semuanya untuk urusan duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beraktivitaslah, berkegiatanlah, beribadahlah untuk urusan akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, baiti jannati. Banyak orang menerjemahkan rumahku adalah surgaku. Kalau hanya rumah yang menjadi titik pengertiannya, di dunia ini banyak sekali rumah-rumah yang mentereng dengan biaya untuk pembangunannya menghabiskan bermiliar-miliar, bahkan mungkin bertriliun-triliun. Namun apakah penghuni di dalamnya merasakan suatu kebahagiaan sehingga mereka bisa mengatakan rumahku adalah surgaku? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tafsir dari baiti jannati yang mendekati sebuah kebenaran adalah rumah tanggaku adalah surga bagiku. Tidak jarang mereka-mereka yang punya rumah mungkin tidak layak huni, tetapi mereka merasakan sebuah kebahagiaan. Mereka betul-betul bisa menjalani kehidupan rumah tangga antara suami, antara suami istri dan anak-anaknya. Bahkan mungkin kalau ada pembantu rumah tangganya tidak pernah ada selisih. Kalau toh ada selisih, mereka bisa melerai dengan segera.
tidak kemudian berkepanjangan sampai kemudian tidak wabuk sampai berhari-hari misalnya. Nah, ini adalah tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah rumahku, surgaku, tetapi bisa jadi rumahku adalah neraka bagiku. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali, seorang hujjatul Islam yang karya-karyanya luar biasa, yang kecerdasan dan kejeniusannya luar biasa, tetapi beliau oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dikaruniai usia kurang lebih 56 tahun. Tetapi beliau sangat-sangat luar biasa, banyak menginspirasi dalam kehidupan kita semuanya. Salah satu di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh beliau, bahwa orang hidup itu dikategorikan 4 hal. Yang pertama adalah orang yang bisa menjalani hidup dan kehidupannya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mereka bisa menjalani kehidupan di dunia dengan bahagia, dan mereka juga bisa menjalani kehidupan di akhirat nanti dengan penuh kebahagiaan, dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini adalah merupakan idaman kita semuanya. Bahagia di dunia sekaligus bahagia di akhirat, seperti yang kita panjatkan dalam setiap doa, setiap munajat kita setelah kita menjalani ibadah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah yang lain. Yang kedua, Imam Al-Ghazali membagi kriteria sa'idun fid dunya wa saqiyyun fil akhirah. Mereka hidup di dunia yang bahagia, tetapi mereka celaka, mereka sengsara di kehidupan akhirat nanti. Nah, ini tentu saja kita tidak mengharapkan juga kehidupan yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia juga celaka di akhirat. Nah, ini tentu sangat-sangat kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan kehidupan-kehidupan yang dialami oleh mereka-mereka yang digolongkan oleh Imam Al-Ghazali tersebut. Yang keempat adalah bahagia sengsara di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini masih mendingan, masih ada suatu harapan. Kenapa? Karena masih punya suatu keinginan, suatu harapan, suatu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kebahagiaan di dunia ia tidak dapatkan, tetapi masih ada satu harapan lagi, bahagia di akhirat. Mengapa demikian? Karena mereka mungkin bisa jadi punya prinsip walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang lebih baik, yang lebih utama. Lebih lagi bahwa kehidupan di akhirat adalah merupakan kehidupan yang abadi sifatnya. Kalau kehidupan di dunia mungkin bisa dihitung dengan tahun. Ada yang diberi usia 20 tahun, bahkan mungkin kurang dari itu. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang hampir 70 tahun. Abah Paino ini sudah 80, 78 nih, sudah 78 tahun. Alhamdulillah. Ya, usia yang panjang ini tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan hanya sekedar hitungan panjang dalam hitungan,
tetapi sebisa mungkin juga panjang amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh hanya minta kepada Allah ini umur yang panjang, tapi tidak disertai dengan umur yang panjang dan barokah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, redaksi atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kita keliru. Kalau keliru kemudian pada saat itu dikabulkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang rugi adalah kita semuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebelum mengimami sholat tadi membaca doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholati, orang-orang yang ahli mendirikan sholat, wa dzurriyyati, demikian juga keturunan-keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, dan terimalah doa kami. Ini penting Bapak Ibu semuanya, karena kita ini kebetulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan amanat yang berupa anak. Jangan sampai kita punya anak yang merepotkan orang tuanya. Jangan sampai punya anak keturunan menyengsarakan orang tuanya, menyakitkan hati kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu doa kita setiap saat adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, dan terimalah doa kami wahai Tuhanku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa tersebut kami lanjutkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya, walil mu'minina, dan kepada seluruh orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, pada saat nanti yaumul hisab digelar. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, dan seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia ini. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffir mazidan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana jami'al hajat, wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.